Alia Zahra. Seperti yang sudah dijelaskan di video opening tadi, kalau aku akan ngebahas tentang pelanggaran integritas globalisasi yang dilakukan oleh perusahaan Apple. Nggak perlu lama-lama, langsung kita bahas yuk, let's go! Apple menghadapi beberapa isu terkait pelanggaran integritas global, yang dimana mereka memiliki strategi optimasi pajak yang mengurangi kontribusi pajaknya di dalam negeri. Dan yang lebih parahnya lagi, Apple masih memiliki utang investasi kepada Indonesia sebesar 240 miliar yang dimana mereka menjanjikannya 1,71 triliun, tetapi mereka masih kurang untuk membayarnya ke Indonesia. Dan barang produk Apple yang masuk ke Indonesia itu sangat mahal harganya dibanding kita beli di luar negeri. Kenapa seperti itu? Karena Apple termasuk barang impor, yang dimana barang impor yang masuk ke Indonesia itu harus membayar pajak bea cukai. Tetapi bea cukai yang masuk ke Indonesia itu sangat mahal sebesar 10%, dan bea cukai Indonesia itu yang paling mahal dibanding negara-negara lainnya. Serta kurangnya sistem daur ulang yang memicu masalah limbah elektronik. Selain itu, Apple belum banyak mendukung ekonomi lokal karena mengandalkan impor tanpa kontribusi signifikan terhadap industri dalam negeri. Dan isu-isu ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam manfaat globalisasi bagi negara berkembang, salah satunya seperti Indonesia, terutama dalam aspek kontribusi ekonomi, kelestarian lingkungan, dan akses terhadap teknologinya tersebut. Solusi untuk masalah Apple di Indonesia, yang pertama, mereka harus memenuhi komitmen investasi, yang dimana Apple perlu membayar sisa investasi sebesar 240 miliar dari total komitmen yang mereka kasih sebesar 1,71 miliar, gunanya untuk memperpanjang sertifikat tingkat kandungan dalam negeri dan membangun fasilitas manufaktur. Selain pendidikan, Apple disarankan untuk mendirikan pabrik di Indonesia guna meningkatkan kontribusi terhadap ekonomi lokal, yang dimana itu akan membuat harga Apple lumayan murah di Indonesia dikarenakan Apple memiliki pabrik, jadi kita tidak perlu impor lagi. Dan pengelolaan limbah elektronik, implementasi sistem daur ulang yang efektif untuk menangani limbah elektronik dan kontribusi pada kelestarian lingkungan. Jadi Apple harus memiliki sistem daur ulang, yang dimana kita semua tahu bahwa di seluruh dunia banyak sekali yang memakai produk Apple tersebut, dan Apple harus mempunyai solusi tersebut untuk mengurangi limbah-limbah di setiap negaranya terkait produk mereka. Dan yang terakhir, Apple harus meningkatkan komunikasi dengan pemerintah dan masyarakat mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mendukung ekonomi lokal dan lingkungan. Jadi, itu penjelasan dari saya dan solusi dari saya untuk produk Apple yang melanggar integritas global. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.